Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai statistika ya, terutama mengenai penyajian data. Pengertian statistika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan data, menyusun, menyajikan, menganalisa, dan menafsirkan data. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai penyajian data ya. Penyajian data dalam statistika itu bisa disajikan dalam bentuk diagram lambang atau sering disebut piktogram, kemudian diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Kita bahas yang diagram lambang dulu ya, atau piktogram. Kita lihat di sini ada contoh nih, tabel jajaran favorit di kantin sekolah misalnya. Yang pertama adalah namanya di sini ada mie ayam, bakso, es teh, es krim ya. Kemudian jumlah yang siswa yang sukanya, mie ayamnya 8, bakso 10, es teh 7, es krim 5. Oke, jumlahnya jadi ada 30 siswa nih. Kalau misalnya di sini kita lambangkan piktogramnya itu kan dengan gambar ya. Satu siswanya itu sebanyak 2 orang. Berarti di dalam mie ayam ini kalau misalnya satunya 2 orang, gambarnya ada berapa coba? Ada 4. Terus kalau misalnya yang bakso nih ada 10, berarti gambarnya ada 5 dong ya. Kemudian es tehnya 7 nih Bu, berarti ya oke, berarti ada sepotong di sini ya. Kan karena 2 orang itu untuk satu gambar, berarti kalau 5 gambarnya 2,5. Paham ya? Biar lebih paham, kita lihat ke tabel dokter di rumah sakit ini nih. Kan nama rumah sakitnya itu ada ABCD. Jumlahnya 20, 35, 25, dan 40. Kita ibaratkan di sini satu dokternya itu adalah 10 orang. Jadi kalau piktogram itu gambarnya bebas ya. Mau mengibaratkan misalnya satu gambar itu 3 orang atau berapa orang. Itu gimana ketentuannya. Nah, kalau di sini contohnya adalah satu dokter itu 10 orang. Berarti 20 itu ada 2 gambar. 35 itu ada 3,5 gambar. Oke, kalau misalnya 25 nih Bu, ada berapa gambar? Ada 2 sepotong dong. Kalau 40 berarti ada 4 gambar. Kebayang ya? Gampang dah. Kita lanjut dengan penyajian menggunakan diagram batang. Masih dengan tabel jajanan favorit di kantin sekolah ya. Nah, di sini ada garis horizontalnya itu adalah nama makanannya. Dan garis vertikalnya di sini adalah jumlah siswanya nih. Mie ayam tadi yang suka mie ayam ada berapa orang? Ada 8 orang. Berarti kita tinggal tarik garis ke situ ya. Kemudian bakso 10 orang, es tehnya berapa? 7 orang. Berarti 7 itu antara 6 dan 8 di tengah-tengahnya ya. Nah, yang terakhir es krimnya ada berapa? Ada 5. Berarti 5 antara 4 dan 6. Tengah-tengahnya adalah 5. Ibu yakin kalian udah pinter lah bikin diagram batang. Oke, lanjut. Kita sajikan diagram batang dengan tabel banyaknya dokter di rumah sakit ya. Ini yang horizontalnya itu nama rumah sakit. Garis yang vertikalnya ini jumlah dokternya nih. Oke, rumah sakit A ini ada berapa banyak? Ada 20. Berarti kita tinggal bikin diagram batangnya di angka 20. Yang rumah sakit B sebanyak 35 dokter. Kemudian yang C-nya ada berapa? Ada 25. Kemudian yang D-nya nih, yang terakhir ada 40 dokter. Paham ya sampai sini? Kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Untuk garis horizontal dan vertikalnya sama ya. Untuk horizontal nama makanannya, untuk vertikalnya jumlahnya. Oke, sekarang mie ayam ada 8. Kita tulis titiknya di situ 8. Kemudian baksonya 10. Terus es tehnya ada 7 dan es krimnya ada 5. Nah, kita tarik di sini garisnya melalui titik-titik koordinat. Nah, inilah yang disebut diagram garis. Kebayang ya? Sekarang kita buat diagram garis dari contoh yang banyaknya dokter di rumah sakit. Oke, yang rumah sakit A ada berapa? 20. Rumah sakit B 35, rumah sakit C 25, dan rumah sakit D 40. Tinggal ditarik aja garisnya. Mudah kan? Bisa lah, yakin ibu mah. Oke, yang terakhir adalah diagram lingkaran ya. Kalau diagram lingkaran ini kita harus agak lebih berusaha ya. Soalnya di sini akan dibentukkan bisa dalam bentuk sudut, bisa juga dalam bentuk persen. Nah, misalnya di sini kita lihat, kita akan bentuk diagram lingkaran ini
dalam bentuk sudut nih. Cara menghitungnya gimana, Bu? Nah, dari jumlah siswa yang 8 ini kan kalau sudut itu 360 derajat ya. Jumlahnya ada berapa? Ada 30. Berarti 8 berbanding 30 dikali 360 derajat. Oke, 36 dibagi 3 hasilnya 12 kan. Sekarang 12-nya dikali 8 hasilnya 96 derajat. Contoh yang kedua nih, yang 10 yang bakso, 10 dari 30 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Yang 7 juga sama, 7 berbanding 30 dikali 360 derajat. Kita coret, kemudian 12 kali 7 hasilnya adalah 84 derajat. Yang 5 sama ya, 5 berbanding 30 dikali 360 derajat. Kita coret-coret hasilnya 12 dikali 5 hasilnya 60 derajat. Kebayang ya? Cara menyajikannya, kita akan pakai busur lingkaran ya. Kita tarik ke titik pusat itu, kemudian kita ukur di sini 96 derajat nih untuk mie ayam. Berarti ada di mana? Ada di situ. Oke. Berarti jatuhnya di situ adalah 96 derajat untuk mie ayam. Selanjutnya, kita akan sajikan yang bakso 120. Berarti ada di mana 120? Ada di sebelah situ. Oke, 120 derajat itu untuk bakso. Paham ya? Nah, berikutnya berarti untuk ST ada berapa? ST 84 derajat. Ada di mana? Sebelah situ. 80 derajat itu untuk es teh. Oke, tadi yang terakhir adalah es krim 60 derajat. Berarti sisanya di situ. Gampang ya? Nah, untuk yang tabel banyak dokter di rumah sakit, kalian coba kerjakan seperti contoh yang tadi ya, menggunakan derajat. Nah, sekarang kita akan menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran, tetapi aturannya itu adalah persen. Kalau tadi kan aturannya sudut, nah sekarang persen. Misalnya di sini banyak jenis koleksi buku untuk seseorang. Misalnya jenis bukunya adalah fiksi sebanyak 15 buah. Non-fiksinya adalah 8, politiknya 2, pelajarannya 25. Jadi jumlah bukunya itu adalah 50. Cara menghitungnya gini, 15 dari jumlahnya 50 dikali 100%. Kalau tadi kan dikalinya 360 derajat ya untuk totalnya. Berarti kalau ini kan totalnya semua 100% dalam bentuk persentasenya. Kita sederhanakan, coret-coret hasilnya adalah 30. Yang 8 juga sama. 8 berbanding jumlah semua buku dikali total maksimal 100%. Jadi hasilnya 16%. Yang 2 juga sama. 2 kali 2 berarti ada 4%. Berarti kalau 25 dari 50 berapa persen? Kita coret, 2 kali 25 adalah 50%. Kebayang ya? Nah, kalau untuk menyajikan dalam diagramnya, berarti kita buat perkiraan. Berarti satu lingkaran penuh itu kan 100%. Kemudian kita bagi sebanyak 10 bagian. Nah, dari 10 bagian ini, yang paling gampang dikerjakan itu kan yang 50% nih. Berarti 50%-nya itu berapanya? Setengahnya. Oke, berarti 50%-nya itu adalah pelajaran. Nah, kemudian kita lanjut ke yang 30%. Berarti 3 ya dari situ. Dari 3 ini kan satu bagiannya 10 tadi. Oke, berarti yang 30% ini adalah fiksi. Betul. Nah, untuk yang 16%-nya, karena ini 10% segitu, berarti kalau 16-nya setengahnya, tapi lebihan dikit. Nah, di situ, itu berarti 16% untuk non-fiksi. Berarti sisanya 4% itu adalah politik. Mudah ya? Semangat!